Sebelum kita masuk di pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan satu kelas dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini kelanjutan daripada materi kita adalah tentang perpindahan kalor. Sebelum pembelajaran dimulai, kita punya permainan. Di sini ada kartu. Setiap orang nanti saya akan berikan kartu. Ya, di sini bahan konduksi menghantarkan kalor semakin baik. Kalau yang di sini bahan isolator menghantarkan kalor semakin lemah. Silahkan yang termasuk konduktor berada di sini. Ya, silahkan. Yang termasuk isolator berada di sini. Yang konduktor di sini, yang isolator di sini. Untuk pembelajaran kita adalah tentang kalor. Maka mungkin dari kita semua masih ada yang tahu apa itu kalor? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, silakan. Kalor berasal dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Baik. Suhu tinggi ke suhu yang rendah. Siapa lagi? Ya, silakan. Apa itu kalor? Kalor adalah panas. Di dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita masuk di pembelajaran di sekolah kita, ada orang yang menyetrika. Nah, pertanyaannya, apa sebabnya jika kalau kita menyetrika baju tersebut ikut panas? Ya, kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Ketika kita menyetrika, maka panas baju yang kita setrika itu ikut panas. Kenapa? Karena terjadi kita akan capai. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan bahan penghantar kalor dengan benar. Peserta didik dapat mengetahui konsep perpindahan kalor secara konduksi dengan benar, perpindahan kalor secara konveksi dengan benar, perpindahan kalor secara radiasi dengan benar, dan terakhir adalah melakukan percobaan sehingga peserta didik dapat menyelidiki pengaruh jenis bahan terhadap kemampuan menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk kegiatan yang pertama adalah menyelidiki perpindahan kalor secara konduksi. Sebelum kegiatan ini dimulai, maka saya akan membagi kelompoknya. Kelompok yang di sini, silakan yang saya tunjuk bergabung di kelompok ini. Kelompoknya Iis, silakan bergabung di sini. Ya. Bentuk kelompoknya di sini. Ambil waktunya. Kelompok kita sudah terbentuk. Ada kelompok A dan ada kelompok B. Kegiatan pertama adalah kita lihat di sini ada perangkat percobaan yang saya buat. Dalam kegiatan ini kita melakukan demonstrasi. Jadi yang saya lakukan adalah menyelidiki tentang perpindahan kalor secara konduksi. Ini ada lembar kegiatan yang saya bagikan.
silahkan nanti isi sesuai dengan hasil penyelidikan atau kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan yang kita lakukan, bahan-bahannya terdiri dari gelas kimia. Di sini ada 2 gelas kimia. Kemudian ada 2 sendok. Ini bahannya terbuat dari logam. Kemudian ini terbuat dari plastik. Berikutnya ini kita simpan di sini di masing-masing gelas kimia ini. Kemudian kita punya juga bahan adalah ini mentega, margarin. Ya. Sekarang kita lihat masing-masing di LKPD-nya. Langkah pertama adalah siapkan 2 buah gelas, isi dengan air panas. Jadi sebentar kita isi air panasnya. Kemudian siapkan 2 seperti ini. Nah, kemudian tempelkan mentega pada kedua sendok tersebut. Nah, kita akan mulai menempelkan jadi kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan, simpan di sini. Kemudian kita tempelkan lagi. Kita tempelkan. Kegiatan yang kita lakukan adalah selidiki mana dari kedua sendok ini yang menteganya cepat mencair. Bisa dipaham? Ya. Baik, untuk kelompok A silakan naik, perhatikan bagaimana percobaan ini dilaksanakan. Silakan selidiki. Untuk kelompok B juga silakan naik ke atas. Ya, silakan naik ke atas. Nah, sekarang selidiki mentega ini yang mana lebih cepat meleleh. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok logam yaitu hal ini dapat mengantarkan panas sehingga menjadi panas air dapat berpindah ke sendok. Hal ini menunjukkan bahwa sendok dari logam dapat panasnya air dapat berpindah ke sendok. Apa yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok plastik menunjukkan mentega masih melekat di sendok. Hal ini menunjukkan bahwa sendok plastik karena kalau berpindah ke sendok sehingga membutuhkan waktu yang lama. Antara sendok logam dan sendok plastik, mana yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu sendok logam. Ya. Baik, demikian presentasi yang dilakukan oleh kelompok A. Untuk kelompok B, ada yang berbeda? Ya, silakan. Satu, yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok logam yaitu mencair. 2, hal ini menunjukkan bahwa sendok dari logam dapat mencairkan mentega dalam beberapa detik. Sebelum pembelajaran berikutnya, kegiatan berikutnya kita mulai, maka kita akan melakukan kegiatan teknis talk dulu, supaya kita lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi.
silahkan lihat gambar di atas. Menunjukkan orang tua bersama dengan anak-anaknya mencium kedua tangan orang tuanya ketika berangkat ke sekolah. Sekarang tundukkan kepalanya, tuangkan air di dalamnya. Silahkan perhatikan warnanya, gerakan airnya ketika dia meleleh. Bisa dipaham? Kemudian nanti gambarkan hasilnya. Ya. Bisa dimulai untuk kelompok B. Perhatikan semua. Silahkan tuangkan air tersebut ke dalam gelas kimia yang besar. Baik, anak-anak sekalian, masih semangat belajar? Masih semangat? Konsentrasi. Baik, anak-anak sekalian, untuk kegiatan berikutnya adalah perpindahan kalor secara radiasi. Untuk yang pertama, ada 3 jenis perpindahan kalor. Ada yang tahu? 1? Ya. Ya, silakan. Ada berapa? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Betul. Kemudian berikutnya adalah perpindahan kalor secara konduksi. Itu apa? Ya? Acara belum kita akhiri, maka di sini ada kartu. Kartu ini adalah kartu perasaan, mewakili perasaannya selama pembelajaran. Tuangkan perasaannya hari ini ketika kita melakukan pembelajaran di kartu ini tanpa menulis nama. Bisa dipaham? Ya, silakan. Pembelajaran berikutnya, silakan kita baca kembali buku kita di halaman berikutnya, kemudian pelajari. Jadi untuk instruksi berikutnya silahkan lihat di WA kita, kegiatan apa yang kita akan lakukan di WA kita. Jadi anak-anak sekalian, kita akhiri pembelajaran ini dengan semangat ya. Ya, semangat. Semangat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.